Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Akan melakukan apapun. Aldo, sialan. Alex mencibir melihat tamu yang datang. Ia segera menyembunyikan tubuh Aida di belakangnya. Kenapa kau bisa datang ke sini? Tanya Alex tak senang. Pria ini benar-benar penguntit profesional. Aku tidak punya urusan denganmu. Aku mau bicara dengan Aina. Arga beratap Alex dengan aura permusuhan. Taunya Alex itu hanya ikut campur saja. Sementara Aina di belakang punggung sang suami berkali-kali menghembuskan nafas. Tak percaya Arga melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengannya. Termasuk berbohong dengan mengatakan namanya Aldo. Tidak ada lagi yang perlu kau dan istriku bicarakan. Pergilah dari sini sebelum aku menyuruh security untuk menyeretmu. Ancam Alex segera. Apa kau bisa diam? Arga merasa Alex terlalu banyak bicara. Ia datang untuk bertemu Aina, kenapa pria penikung itu yang melarangnya? Kau? Alex geram mendengar perkataan Arga. Ia melangkah maju ingin menghajar pria itu, tapi Aina malah menahan tubuhnya. Panggil Arga. Aina, aku ingin bicara sama kamu. Aku ingin meluruskan masalah kita. Arga berharap Aina akan mendengarkannya. Alex tersenyum sinis. Sang istri hanya diam saja di belakang punggungnya. Sepertinya Aina tidak mau bicara pada Arga. Apa kau sudah lihat? Istriku tidak mau bicara padamu. Kamu jangan takut padanya. Aku akan membebaskan kamu dari sini. Arga yakin Aina dikekang oleh suaminya itu. Selama ini wanita itu pasti hidup seperti di penjara. Alex pun segera memanggil security rumah. Arga harus segera diusir dari rumah ini. Aku mau bicara dengan Aina, bentak Arga sambil menepis tangan security yang memeganginya. Bawa dia, pinta Alex. Aina, aku mohon, kamu harus mendengarkanku. Arga benar-benar berharap Aina bicara dengannya. Aina pun memberi isyarat pada Alex, membuat suaminya beratap Aina tidak suka. Entah untuk apa lagi istrinya itu bicara dengan sang mantan. Alex duduk di samping Aina, walaupun dia marah karena Aina masih mau bicara dengan Arga. Tapi jika meninggalkan mereka, itu tidak boleh dibiarkan juga. Aku mau bicara empat mata denganmu, ucap Arga menatap lembut Aina, mengisyaratkan agar Aina menyuruh pria pengganggu itu pergi. Walau ubun-ubun Alex rasanya sudah panas saja, ia masih berusaha tenang. Wajah datarnya melihat Aina dan Arga bergantian. Ia akan melihat apa yang diinginkan istrinya saat ini pada sang mantan. Apa Aina juga ingin berbicara empat mata dengan Arga? Alex ingin melihat dan mendengar semua itu langsung dari mulut Aina. Mas Alex akan tetap di sini. Aina ingin Alex berada di sisinya. Alex tersenyum samar. Sang istri ternyata masih menganggap dirinya. Aku mau bicara masalah kita. Tak baik orang luar mendengar. Orang luar? Alex menghembus nafas kasar. Bisa-bisanya dia dibilang orang luar. Yang orang luar itu Arga kali. Mas Alex, suamiku. Apapun yang mau kamu katakan, katakan di depannya juga. Dia harus mendengar. Aku tak mau merahasiakan apapun darinya. Aina berbicara dengan tegas. Mendengar itu Alex jadi mengulum senyum. Tadinya tanduk sudah muncul di kepala Alex, tapi sekarang tanduk itu sudah bertambah dengan ada pitanya. Berbeda dengan Arga, pria itu memasang wajah tak senang. Aina malah membiarkan Alex tetap tinggal. Kembalilah padaku. Arga menuturkan maksudnya. Aina menghembuskan nafas kasar. Ayo, kita perbaiki hubungan kita lagi. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Arga berkata dengan nada bergetar. Ia benar-benar menyesal dan sangat berharap dapat kembali pada wanita itu. Tanpa Aina, ia hanya seperti butiran debu. Aku tidak bisa, jawab Aina singkat, segera menolak. Ia sudah memiliki Alex sekarang. Aku janji, aku memang tak sekaya pria penikung itu. Tapi aku pasti akan membahagiakan kamu. Pria penikung. Alex meremas tangannya. Bisa-bisanya dia dikatakan pria penikung. Aina memegang tangan Alex saat melihat wajah Alex sekarang. Suaminya ingin mengkuliti Arga hidup-hidup. Kamu bisa lihat, selama 5 tahun ini kita menjalin hubungan, bukankah kamu merasa bahagia? Aku janji akan memperbaiki kesalahanku dan tak mengulangi kesalahan itu.
Aku akan menjadi Arga yang dulu, Arga yang kamu cintaku. Masih berharap Aida memberikan kesempatan dan meninggalkan suami dadakannya itu. Alek heran mendengar perkataan Arga. Arga bicara cinta. Apa pria itu mengingat cinta saat ia sedang berselingkuh? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai suamiku. Aku sangat mencintai Mas Alek. Aku sangat mencintai dia. Dan aku tak bisa mencintai pria lain selain dia. Mata Aida tak berkedip melihat Arga saat mengatakan itu. Tapi dia itu gak cocok denganmu. Arga pasti juga tak terima mantannya mencintai pria lain. Aku mencintainya. Aku bilang aku sangat mencintainya. Aku mencintai Mas Alek, ucap Aida penuh penekanan. Bukan ini yang mau Arga dengar. Jangan ganggu aku lagi. Apapun yang terjadi, aku hanya mencintai dia. Aku tak mau berurusan lagi denganmu. Tolong pergi dariku. Pergi jauh dari kehidupanku. Arga menatap mata Aina. Tatapan mata itu sangat dingin. Pergilah. Jangan mengganggu istriku lagi. Kau dengar? Aina istriku menyuruhmu pergi. Hargai keinginannya. Alek menggerakkan tangannya mengisyaratkan Arga untuk segera pergi. Semoga kamu bahagia, Arga pun bergegas pergi. Hatinya merasakan sakit, perasaan menyesal yang mendalam. Aida pasti sangat menderita karena perselingkuhannya, makanya wanita itu bersikap begitu. Sayang, Alek meraih tangan Aida melihat istrinya diam saja setelah Arga pergi. Mas Alek, lah, Aida malah menangis. Arga tidak akan menggangguku lagi kan? Aina sangat bosan dengan kemunculan Arga yang seperti bayang-bayang. Akan kupastikan dia nggak akan datang lagi. Kalau dia datang lagi, aku akan menjebloskannya ke penjara atas kasus penguntitan. Bagaimana? Alek menatap serius wajah Aina. Apa istrinya merasa kasihan atau apa? Jika dia datang lagi, jebloskan saja ke penjara. Aina sudah tak peduli lagi, ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Sayang, ayo kita tidur, ajak Alek bangkit dari duduknya. Aina merentangkan tangannya. Alek merasa aneh, mau apa istrinya itu? Gendong mas, ucap Aina sangat manja. Kesayanganku ini manja banget ya sekarang. Dengan setengah berjongkok, Alek meraih tubuh Aina. Bukan menggendong romantis, Alek menggendong ala koala. Aina memeluk erat tubuh Alek dan menyembunyikan wajahnya. Ia lupa jika mereka sedang berada di luar kamar. Tapi untuk meminta turun dari gendongan suaminya, Aina sangat tidak rela. Aina kenapa? Tanya Mama khawatir. Mendengar suara Mama, Aina pura-pura tidur. Bisa malu dia. Dia sangat merindukanku mah, jawab Alek santai. Astaga, Mama menepuk jidatnya. Alek dan Aina sama saja. Bucin akut. Dasar. Arga meremas tangannya geram, wajah pria itu kini sudah merah menahan amarah yang sudah bergejolak. Dia tadi baru saja dipanggil ke ruang atasan. Dan di sana, ia diberitahu akan dipindah tugaskan ke luar negeri selama 2 tahun. Pria itu berdengus kesal, itu semua pasti rencana pria penikung yang menginginkannya pergi jauh dari kehidupan Aina. Arga menganggap Alek adalah pria penikung yang sangat pengecut, yang jika tak senang pada seseorang lalu dengan kedudukannya mencampakkan orang tersebut ke tempat yang jauh. Alek sudah melakukan hal itu pada mantan istrinya dan Mona, dan sekarang giliran dirinya yang dicampakkan pria itu. Tidak semudah itu Alek, Arga menunjukkan seringai. Kau kira aku peduli pada pekerjaan ini? Arga bangkit dari duduknya dan keluar ruangannya. Melihat sikap Alek sekarang, Arga merasa harus membuat perhitungan dengan pria penikung itu. Ia juga sudah membayangkan jika Aida pasti tersiksa dengan suami dadakan yang pemaksa itu. Tapi karena Aina takut padanya, wanita itu terlihat seolah baik-baik saja, padahal Aida hidup dalam penderitaan. Begitulah pikiran Arga sekarang. Arga melajukan mobil dengan kecepatan kencang membelah jalanan. Cara ia mengemudikan mobil sangat amat tidak baik dan sangat membahayakan nyawa orang lain. Arga sangat ugal-ugalan. Arga menepikan mobil di sebuah basement, ia segera turun dan menutup pintu mobil dengan kuat. Ia melebarkan langkah, berjalan menuju lobi perusahaan tersebut. Suruh Alek segera menemuiku, pinta Arga pada resepsionis. Tanpa berbasa-basi, ia mengatakan tujuannya datang ke tempat itu. Alex, apakah maksud Anda Pak Alek? Resepsionis itu memastikan kembali. Cepat katakan pada si Alek itu, jika Arga ingin menemuinya. Arga menekankan ucapannya.
Resepsionis beratap Arga heran. Siapa pria ini yang bersikap tidak sopan pada atasan mereka? Kedatangannya juga seperti orang yang mau mengajak bergelut. Cepat. Arga menaikkan intonasi suaranya. Ia kesal pada resepsionis itu yang malah melamun. Bukannya segera memberitahu Alex atas kedatangannya. Arga sudah tidak sabar bertemu pria penikung yang begitu sangat ia benci. Tak lama Arga sampai di sebuah ruangan, ia beratap sinis setiap sudut ruangan itu. Terlalu mewah ruangan di mana dia berada sekarang. Ada apa? Tanya Alex dengan nada datar. Bahkan suara bariton itu juga terdengar datar dan dingin. Ia duduk di kursi kebesarannya. Kau hanya beruntung. Terlahir dari keluarga yang kaya raya. Cibir Arga menghina Alex. Jika bukan karena orang tua yang kaya, mana mungkin Alex memiliki semua ini. Alex menautkan alisnya. Mungkin Arga cemburu karena tidak seberuntung dirinya. Walau orang tuanya kaya raya, jika Alex tidak belajar untuk mengembangkan keberuntungannya, kekayaan yang setinggi gunung akan habis, bukan? Apa kau kira Aida akan tetap di sisimu jika kau tidak mempunyai semua ini? Tanya Arga dengan nada setengah mengejek. Alex jadi tertawa sinis mendengar itu. Arga membawa-bawa istrinya lagi, seolah mengatakan Aina di sisinya hanya karena apa yang ia miliki. Aku tidak mau berandai-andai. Yang aku tahu sekarang, Aina bersama aku. Tegas Alex. Jawaban Alex cukup membungkam pertanyaan Arga. Benar, saat ini Aina bersamanya. Wanita itu memilih bersama Alex. Kau sudah memiliki segalanya. Lepaskanlah Aina. Apa berharganya dia? Dia sangat berharga bagiku. Kepala Alex rasanya sudah mendidih. Bagi Alex istrinya itu begitu sangat berharga. Siapa kau berani memerintahku? Timpal Alex dengan tatapan mata yang semakin tajam. Lama-lama ia ingin menghajar pria itu. Arga tertawa sejenak. Dan kau juga siapa? Membuatku harus menurutimu. Apa kau kira aku akan setuju dicampakkan ke sana? Pergilah. Bukankah itu lebih baik daripada tetap berada di sini dan mengganggu istriku? Mencampakkan Arga jauh pergi adalah hal terbaik sekarang. Mudah saja bagi Alex untuk menjebloskan Arga ke jeruji besi. Tapi pasti Aina akan menolaknya dengan banyak hal. Salah satunya mungkin karena kasihan pada keluarga Arga. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskannya. Aku akan melakukan apapun untuk membuat Aina menjadi milikku. Milikku seutuhnya. Arga menunjukkan senyum iblisnya. Alex bangkit dan menghampiri Arga. Emosinya kian memuncak. Dengan cepat ia memberikan bogem mentah kepada rivalnya itu berkali-kali. Apa kau pria yang tidak punya harga diri? Dia sudah melupakanmu. Seharusnya kau pergi dari kehidupannya. Arga mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Seharusnya kau yang pergi. Aina masih mencintaiku. Arga membalas pukulan Alex. Aina tak mungkin melupakanku hanya demi pria sepertimu. Keduanya pun saling berkelahi, saling adu tonjokan satu sama lain. Joe yang baru masuk terkejut dan segera melerai keduanya. Ia juga memanggil security kantor. Lihat saja, cepat atau lambat Aina akan menjadi milikku. Arga mengukir senyum saat security mengeretnya keluar dari ruangan itu. Sialan, umpat Alex kesal. Joe, buat tuntutan segera. Aku akan menjebloskannya ke penjara hari ini juga. Alex benar-benar sudah muak. Arga terus menginginkan istrinya. Ia takut jika Arga melakukan sesuatu pada Aina saat tidak dalam pengawasannya. Alex sudah tidak peduli jika Aina nanti akan merasa kasihan. Arga berada di jeruji besi. Ia ingat Aina juga ingin Arga di penjara saja jika menemuinya lagi. Arga menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Ia melihat dari spion wajahnya yang sudah babak belur. Hancur wajah tampanku. Aina bisa-bisa tidak mau padaku. Alex sialan. Terima kasih, Pak. Bapak langsung pulang saja. Aku akan pulang dengan Mas Alex nanti sore. Ucap Aina yang diangguki sang supir. Aina turun dari mobil. Wajahnya tersenyum manis melihat kotak makanan. Ia sudah memasak sesuatu yang istimewa untuk Alex tercinta. Mas Alex pasti terkejut saat melihatku. Aina tidak mengatakan akan ke kantor Alex yang ini. Ia akan memberi kejutan pada sang suami. Aina. Dari jauh seorang pria melihat wanita yang tampak sedang itu. Ia pun segera turun dan menghampirinya. Wajah Aina mendadak pucat pasi saat melihat Arga. Ia melihat sekitar basement yang sepi, hanya ada dia dan pria itu.
Ada apa? Tanya Aina gugup. Ia menepis tangan Arga yang memegangnya. Jangan takut. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Arga menarik tangan Aina. Wanita itu sepertinya sedang sendiri. Ini kesempatannya untuk membawa pergi Aina. Lepaskan aku. Aina memberontak. Saat akan meminta tolong dengan cepat Arga memukul tengkuk Aina, membuat Aina pingsan di tempat. Arga pun segera menggendong Aina masuk ke dalam mobilnya. Kamu tenang saja. Aku akan menyelamatkanmu darinya. Kita akan pergi jauh di tempat yang baru dan hidup bersama keluarga kecil kita di sana, ucap Arga sambil memasangkan sabuk pengaman Aina. Aku mendapatkanmu lagi, sorak Arga gembira. Ia pun segera melajukan mobilnya meninggalkan basement tersebut. Ayo, kita mulai semuanya dari awal, Aina membuka matanya perlahan. Ia memegang tengkuknya yang terasa masih sakit. Kamu sudah bangun? Kamu lapar? Aina langsung menoleh ke arah suara, tepatnya di sampingnya. Ia terkejut saat ini ia berada di dalam mobil dengan Arga. Kenapa aku bisa bersamamu? Tanya Aina. Di mana ini? Ia hanya melihat pemandangan laut di depannya. Tenanglah. Kita sedang di pantai. Kamu ingat, dulu kita sering kemari. Arga bernostalgia mengingat kenangan indah saat mereka bersama. Mana Mas Alek? Aku harus menelponnya. Aina berogoh tas untuk mengambil ponsel. Ia akan menelpon Alek. Arga yang melihat langsung menarik ponsel itu dan menonaktifkan. Kita lagi bersama. Jangan pikirkan orang lain. Pikirkan saja aku, pucuk Arga dengan nada lembut. Lepaskan aku mau bertemu Mas Alek. Aina mencoba membuka pintu mobil tapi percuma. Pria itu sudah menguncinya. Lepaskan aku. Bagi wanita itu tetap mencoba membuka pintu mobil. Tenanglah, Tangan Arga terulur akan mengelus kepala Aina. Jangan sentuh aku. Mas Alek, tolong aku. Aina mulai memanggili suaminya. Aina, Arga berusaha menenangkan. Mas Alek. Diam. Bentak Arga tersulut emosi. Aina masih saja memanggili pria penikung menyebalkan itu. Mas Alek. Apa kau tahu? Ia sudah mati. Arga membohongi Aina. Aina mendelik mendengar perkataan Arga. Apa yang sudah kau lakukan pada Mas Alek? Air mata wanita itu pun tumpah. Apa yang sudah Arga lakukan pada Aleknya? Bersambung.